Buruk rupa, cermin dibelah. Tak tahan melihat wajah kita sendiri di cermin, wajah seperti itu yang tak kita inginkan, cermin pun dipecahkan. Peribahasa inilah yang teringat ketika kita melihat serangan bertubi-tubi kepada Kompas akibat pengumuman hasil survei mengenai calon presidennya. Kita mulai dengan berita. Awal musababnya adalah Kompas memberitakan bahwa di awal Desember itu elektabilitas Prabowo Gibran sudah tinggi sekali di angka 39,3%. Jaraknya, selisihnya 20% lebih dibandingkan elektabilitas Anies Muhaimin yang di angka 16,7% saja dan Ganjar Mahfud yang di angka 15,3% saja. Prabowo di urutan pertama 20% jaraknya lebih, lalu kedua dan ketiga Anies dan Ganjar bersaing dalam angka margin of error. Setelah itu bertubi-tubi serangan yang kita baca di medsos misalnya, terjawab sudah. Kepala Litbang Kompas ditelepon Jenderal Bintang 7. Jadi disebarkan isu bahwa survei ini ada intervensi seorang jenderal. Ini lagi berita yang lain lagi, survei Kompas ternyata pengkondisian. Yang lain lagi menyatakan Kompas tak salah, hanya saja yang mengerjakannya itu tim hantu. Aneka berita ini disebarkan untuk menyatakan bahwa ada yang salah dalam survei Kompas itu. Bagaimana kita menilai ini? Bagi kita yang sudah lama berkecimpung di dunia riset survei opini publik untuk pemilu presiden, tak ada yang salah dengan survei Kompas ini karena angkanya sebanding dan konsisten dengan lembaga-lembaga survei lainnya. Juga di momen yang sama awal Desember, lembaga-lembaga survei yang sudah beberapa kali pemilu presiden menunjukkan akurasinya. Ini antara lain adalah survei dari LSI Denny JA sendiri yang juga diumumkan pada momen yang sama itu hasilnya bahwa Prabowo Gibran sudah di angka yang tinggi sekali pada survei LSI Denny JA, bahkan angkanya itu 42,9% dan memang jaraknya dengan Ganjar atau dengan Anies itu sekitar 18% sampai 20%. Konsisten di sana dan Anies ataupun Ganjar bersaing dalam margin of error. Sama juga dengan survei indikator yang juga sama ranking pertamanya, sama jaraknya itu 20% sampai 18%, sama juga di situ Ganjar dan Anies bersaing ketat dalam selisih margin of error. Lalu mengapa serangan bertubi-tubi datang seperti itu? Saya sendiri LSI Denny JA sudah mengalami ini sejak pemilu presiden yang pertama 2004. Ini serangan rutin 5 tahunan. Beberapa berita bisa kita tunjukkan di sini. Misalnya itu LSI Denny JA bahkan lebih jauh lagi pernah dilaporkan kepada polisi akibat surveinya. Bahkan juga LSI Denny JA pernah juga disomasi untuk ini juga karena hasil surveinya. Bahkan di tahun 2009, saat itu saya sendiri yang menyatakan pemilu akan berlangsung 1 putaran saja, padahal saat itu 3 pasangan presiden yang bertarung dan saya pun dikenakan begitu banyak sekali serangan, hujatan, fitnah, berbagai hal yang dinyatakan di sana. Namun ujungnya KPU menunjukkan memang terjadi itu di tahun 2009, SBY menang 1 putaran saja, ujungnya malah saya mendapatkan penghargaan dari PWI Jaya
sebagai newsmaker of election 2009 karena akurasi dari surveinya itu. Beberapa kali juga saya mengalami ini, tapi sekali lagi sejak tahun 2004, 2009, 2014, 2019, 4 kali berturut-turut prediksi survei saya itu terbukti akurat, sesuai dengan hasil KPU, dan semuanya itu bisa dilihat di Google. Mengapa terjadi serangan bertubi-tubi seperti ini? 3 sebabnya. Pertama adalah ini bagian dari pola-pola politik yang umum bahwa memang tim yang kalah dalam survei, mereka ingin menjaga semangat pendukungnya dan tak ada lain cara yang dikatakan adalah hasil survei itu manipulasi. Itu pola pertama. Kedua sebabnya, mereka pun tak ingin hasil survei ini meluas dan akibatnya melakukan serangan balik yang kita sebut kill the messenger. Maka lembaga survei itulah yang dicari cara untuk diburuk-burukkan, dikurangi legitimasinya. Dan ketiga juga, ini alasan yang jauh lebih membuat kita prihatin, itu adalah kultur politik yang masih susah sekali menerima kritik, yang masih susah sekali menerima kekalahan. Akibatnya ketika wajah kita muncul di cermin dan itu bukan wajah yang kita inginkan, cerminnya yang dipecah. Demikian Ekspresi Data bersama saya, Denny J.A.